Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back with me Dandy Bike. And then with me Dandy. Jadi kita mengendap-endap dulu. Jadi apa kabar teman-teman semuanya hari ini? Semoga teman-teman tetap diberikan rezeki yang lancar oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan semoga teman-teman tetap diberikan kelancaran dalam menjalankan segala aktivitas, entah itu pekerjaan, kewajiban, atau hak. Dan semoga teman-teman tetap bahagia, karena itu kuncinya guys, bahagia. Oke. Ya, jadi di video kali ini sesuai dengan janji saya sebelumnya. Jadi di video kali ini kita akan sama-sama lihat dan akan sama-sama kita komparasikan semirip apa sih Bristol ADX 160 dan Bristol ADS 160 ini, seberapa mirip dengan Honda ADV 160 dan seberapa mirip dengan Honda XADV 750 yang katanya banyak rumor yang bilang dan banyak komentar mirip banget dengan Honda XADV 750. Jadi kita sama-sama lihat, spesifikasinya udah saya sebutkan di video sebelumnya ya. Jadi kita lihat dulu. Jadi ini adalah foto dari Bristol ADS 160. Ini tipe standarnya ya. Look, ini warna putih yang saya lihat, yang saya download itu warna putih. Secara sekilas memang desain hampir sama dengan Honda ADV 160. Kalau kita look dari samping, ini gambar look dari depan. Kalau dilihat look dari gambar depan, atau kalau kita lihat di bagian bagian headlamp ini, dan juga di bagian moncong bebek atau ductile-nya, area ductile itu hampir mirip dengan XADV 750. Bagian desain lampunya, desain headlampnya itu mirip banget dengan XADV. Kemudian di bagian windshield hampir mirip juga dengan Honda ADV 160 bagian windshieldnya. Tapi kalau di ADV 160 itu di bagian tengahnya itu ada lubang ergonomisnya, sehingga ada udara yang masuk dari situ. Tapi kalau ini Honda lagi Bristol ADS, ini seri yang ADS ya, atau tipe yang paling rendah, itu nggak punya lubang ergonomisnya. I don't know apakah ini bisa naik turunkan windshieldnya. Kayaknya sih bisa, itu ada kayak knob di samping windshield itu yang mungkin bisa dinaik turunkan seperti Honda ADV ya. Kalau di bagian headlamp memang mirip, di bagian spakboard ini sekali lagi mirip. Kemudian palangnya guys, velgnya mirip, untuk bannya juga mirip, dual purpose dengan profil 110/80 ring 14, ban dual purpose. Kemudian ini di bagian deck sampingnya memang mirip juga. Di bagian footstep ini sangat khas sekali dengan ADV 160, mirip, tapi bedanya adalah bagian tekstur kulit jeruknya tidak sampai ke atas di area sini guys, di area bawah jok. Kalau kita lihat sama-sama di bagian spion ini sama loh, bentuknya hampir sama. Tapi yang menjadi pembeda Bristol ADX 160 Bristol ADS 160 dengan Honda ADV 160 adalah di bagian di bagian behel belakang itu terdapat behel yang bentukannya seperti tempat tobok atau tempat box. Jadi menguatkan kesan adventure-nya di motor Honda ADS 160 ini. Ini versi standarnya. Gimana kalau untuk suspensinya? Untuk suspensi belakang itu mirip banget dengan ADV 160. Tapi I don't know ini merek apa, tidak dijelaskan juga di website yang beberapa hari yang lalu saya sempat bahas. Jadi secara look akan sama dengan ADV 160, bertabung suspensi belakangnya. Kemudian secara look knalpotnya mungkin ini juga akan sama, tapi kok sudutnya saya rasa ini lebih ke atas gitu, seperti desainnya Honda ADV 150 yang dulu. Ya, kemudian kita akan sama-sama lihat ini versi yang tertinggi atau versi yang di atasnya dari Bristol ADS 160, hampir bilang Honda ADS 160. Jadi ini adalah seri tertingginya yang dinamakan pabrikan Bristol sebagai Bristol ADX 160. Jadi kita lihat looknya, wow. Ini ketar-ketir sih Honda ADV melihat desain yang kayak gini. Saya sangat impresif sekali dengan penggunaan velg jari-jari dan penggunaan suspensi depan upside down, menambah kesan garang dan menambah kesan adventure yang kental di motor ini. Kalau masuk Indonesia harga 45 juta pasti orang-orang milih ini sih. Kalau secara desain ya, kalau secara garansi I don't know. Atau secara spare part mungkin kalau spare partnya Honda ADV 160 bisa digunakan di Bristol ini, mending milih ini kan. Tapi secara mesin I don't know, kita belum komparasikan. Jadi secara look keseluruhan tidak ada yang berbeda dengan
Bristol ADS 160. Cuma perbedaannya dengan Bristol ADX 160 ini adalah di bagian velg jari-jari dan suspensi upside down-nya. Itu aja yang buat pembeda. Selebihnya sama secara desain, look sama. Itu aja yang menjadi pembeda. Jadi pada dasarnya adalah pembedanya cukup kita melihat upside down dan velg jari-jarinya aja. Misalkan di jalan ada motor Bristol ADX yang pakai velg jari-jari dan upside down, itu sudah dipastikan itu seri tertingginya. Sederhananya ketika kita di jalan menemukan motor seperti ini menggunakan upside down dan velg jari-jari, itu pasti namanya Honda ADX 160. Dan kalau kita di jalan menemuin yang pakai velg standar dan suspensi teleskopik, ya udah itu namanya ADS 160. Gampang untuk dikenali di jalan ketika pakai varian yang standar dari masing-masing ini. Beda dengan Honda, kalau di Honda itu bisa dikenali dengan warna logonya atau warna logo di Honda ADV-nya. Kalau warnanya gold dan velgnya gold itu udah pasti seri ABS. Tapi kalau logo dan namanya itu masih pakai warna silver dan velgnya itu warna hitam, itu seri CBS, seperti itu guys. Dan coba akan saya komparasikan dengan XADV 750. Tuh, mirip loh, tapi bedanya adalah suspensi yang digunakan memang sedikit lebih gede, punya XADV 750, dan warna kuningnya memang kayak lebih elegan yang ini guys, karena kuningnya kayak kuning-kuning pudar gitu, dan I like it desainnya. Secara look headlampnya memang mirip, tapi secara body samping sampai ke belakang itu jelas beda. Karena dari belakang juga kelihatan kalau itu XADV 750 karena ada rantainya ya. I hope I have one lah. Emang mirip banget kalau di jalan. Ini nggak tahu ya, entah kenapa desainnya dibuat semirip ini. Apakah memang sudah ada kerjasama atau persetujuan dari kedua belah pihak? I don't know bagaimana caranya. Sebuah produk mirip banget, beda merek lagi kan, beda brand, beda pabrikan. I don't know, semoga aja ini tidak menimbulkan masalah dan semoga tidak masuk Indonesia sih. Kalau ada masuk di Indonesia ya, kalau ada orang yang pilih ini, ya. Tapi ya itu semua tergantung selera, teman-teman suka yang mana. Tapi kalau saya sendiri secara pribadi lebih suka desainnya Honda ADV 160 karena memang udah ya Honda brand yang berpengalaman di Indonesia dan memang after sales-nya memang bagus. Jadi mungkin segitu dulu aja first impression. Saya lihat pertama kali dengan seksama desain dari Bristol ADS 160 dan ADX 160 ini. Secara impresi saya memang terkejut dengan penggunaan suspensi upside down dan velg jari-jari. Ini memberikan sebuah inspirasi kepada teman-teman semuanya. Mungkin ADV-nya masih tipe standar, dan kira-kira kalau dipakaikan atau dipakein suspensi upside down dan velg jari-jari itu kira-kira seperti apa, dan seperti inilah kurang lebih rancangannya guys. Dan kalau masuk pasar Indonesia, kalau misalkan lebih mahal dari harga di Filipina 49 juta, jelas akan sangat kesulitan menemukan konsumen. Dan kalau mungkin harganya lebih murah daripada 49 juta, maybe 45 atau 43 juta, akan menjadi bahan pertimbangan konsumen untuk memilih ADX 160 guys, karena biaya upgrade atau biaya modifikasi ADV 160 kalau pakai suspensi upside down dan velg jari-jari itu udah pasti ya kurang lebih 5 jutaan lah. Itu udah bagus 5 jutaan. Kalau lebih proper dan lebih bagus lagi up to 10 juta. Dan siapa yang mau modifikasi motor 10 juta? Saya aja nggak pernah loh modifikasi motor 10 juta. Ya 5 juta aja nggak pernah anjir. Oke, jadi mungkin segitu dulu aja videonya. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Dani Bike dan channel Dani biasa aja. Dan jangan lupa follow akun Instagram dan akun TikTok saya. Semua linknya ada di kolom deskripsi guys. Oke, thank you for watching. Di sini Dani out. See you in the next video. Jangan lupa bahagia.